Di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan karakter manusia. Biasa Bu, bukan tulisan saya ngutip dari tulisan seorang, saya sampaikan ke Bapak Ibu. Mohon maaf, berbagi, saya juga belajar. Di sana judulnya ada 17 sifat manusia yang disebut oleh Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah menyebutkan, ingat-ingat tuh Bu, jangan sampai lupa. Karena yang menyebutkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia. Apa yang pertama? Ini kalau 17 saya di Madinah Musawanoto ini lama amat 17. Ya Mas Rata ya. Satu aja apa tiga aja Mas Rata ya. 17 ini. Ini tulisan beliau ini. 17 sifat manusia dalam Al-Quran. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menciptakan manusia itu dhaif. Apa bu dhaif? Lemah. Kita bisa ibadah karena Allah memberikan nikmat, kekuatan bisa ibadah. Khuliqal insan dhaif, dhaifa. Surat apa Pak Haji? Pak Haji apa nih? An-Nisa ayat. Udah belajar Quran nih, belum nyampe sini. An-Nisa masih jauh. Kita baru Al-Imran, Al-Baqarah, Al-Fatihah di bawah dong. Al-Fatihah, Al-Baqarah, apa lagi Bu? Al-Imran, baru 3. Habis Al-Imran apa Bu? An-Nisa, apa nih? An-Nisa ayat 28 Allah menyatakan manusia itu diciptakan dhaifa, lemah. Kita bisa ibadah wajib karena Allah. Rajin sholat duha bangunin itu karena Allah bangunin, mengetuk hati kita. Bisa ibadah, enggak semua orang bisa. Pengen tahajud rajin, enggak bisa ya. Kita dhaif, harus minta tolong kepada Allah. Ya Allah, gerakan kaki kami ya Allah, bisa ibadah tahajud. Begitu. Jangan keinginan saja. Kita lemah, dhaifa. Ya Bu, jangan mikirin makanan Bu, kita ngaji. Ya Bu Haji, kalau perlu ngaji saya Jumat Sabtu nggak usah pakai makanan. Biar konsen ngaji. Nanti hari Senin Selasanya boleh dah makanan. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia itu gampang terperdaya. Awas tadi, terperdaya oleh setan, iblis dan lain-lain. Makanya ada surat An-Nas. Tahu Bu isinya An-Nas? A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bisikan yang datangnya dari bangsa jin dan manusia. Manusia itu gampang terperdaya. Banyakin baca surat An-Nas. Kemudian banyakin tuh. Ada lagi Allah ajarkan Rabbi a'udzubika min hamazatish syayatin. Saking dahsyatnya bisikan setan itu sampai Allah mengajarkan. Allah tahu itu. Awas, hati-hati, setan itu bahaya. Baca kalau kau dibisikin.
Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Kehadirannya ya Allah, lindungi dari kami ke kami ya Allah. Kita dhaif, lemah. Jangan merasa diri. Apa itu Bang Udin? Merasa diri berarti apa tuh? Ujub. Saya ibadah, saya kaya kan usaha keras saya. Jangan. Itu dari Allah Subhanahu wa taala nitipin harta. Contohnya begitu. Di dalam surat Al-Infitar ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insan, hai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim." Apa yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Allah makanya banyakin. Kalau kita lihat Bu, kita kan maksiat karena bisikan iblis setan itu. Maka minta bantuan kepada Allah, a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Awas, ada bisikan dari manusia juga itu. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia itu kata Allah Subhanahu wa taala mudah lalai. Kenapa? Di dalam surat At-Takasur Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takasur." Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Was. Baju yang dunia banyak nih. Luar biasa, kodanya lebih gede. Orang Bu, pohon kalau makin tinggi, saya nanya Bu, anginnya kenceng gak Bu? Kenceng. Orang kaya itu godanya luar biasa. Masih mending jadi pohon kecil, Bang Udin. Anginnya kecil. Godanya kecil. Cuman ya harus sabar. Mau beli tempe misalnya gak ada duit, sabar. Anak minta SPP nggak ada duit, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Sabar. Jangan sabar nggak kerja, jangan. Usaha tetap. Udah usaha, udah capek jalan-jalan nggak kaya-kaya, sabar banget. Siapa tahu Allah melihat Bang Udin kalau dikasih kekayaan nanti lalai dah. Bisa juga begitu. Alhaakumut takasur, kata Allah manusia itu mudah lalai. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala lagi, manusia itu gampang bersedih hati. Sehingga Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah 62, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Biar enggak sedih. Apa kata Allah? Berimanlah kepada Allah, siapapun, orang beriman kah, walladzina hadu, orang Yahudi kah, wan nasara, orang-orang Nasrani kah, wasabiin, orang-orang sabiin, man amana billahi, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, yakin, wa amila sholihan, dibuktikan dengan amal kesolehan. Apa kata Allah? Falahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala. Asal beriman kepada Allah dan hari akhir, buktikan dengan amal soleh. Orang beriman kah, Yahudi kah, Nasrani kah, Sobi, ini Allah jamin itu.
asal beriman. Man amana billahi wal yaumil akhir. Ingat-ingat, wa amila sholihan. Buktikan dengan perbuatan, tindak tanduk. Sholat kah? Maaf, sering menyinggung. Ngaku orang muslim tapi tinggalin sholat. Mana wa amila sholihannya itu? Walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim. Allah jamin kamu gak akan takut dah. Walahum yahzanun, gak akan sedih dah kamu tuh. Ibadah bu, kalau kita diterima oleh Allah itu makin senang katanya itu. Jadi gampang mengukur ibadah. Kita baca Quran, kok makin kesana kok makin gak seneng ya, berarti ada yang gak bener itu. Harusnya saya pernah baca kaul ulama itu melihat amal ibadah kita diterima, kita makin senang melakukannya. Kita sholat witir nih, makin senang gitu. Itu berarti tanda sholat witir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang. Kita senang sedekah, tanda tuh. Berarti sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ibadah rajin, tapi kok males ya ngelakuin yang sunnah-sunnah. Awas itu, hati-hati itu. Harusnya makin senang gitu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Allah selanjutnya? Manusia itu apa? Manusia itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala mudah tergesa-gesa. Di dalam surat Al-Isra ayat 11 Allah berfirman, wa kanal insanu ajula. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia itu bersifat tergesa-gesa. Makanya hati-hati. Kata Rasulullah itu, tergesa-gesa itu datangnya dari setan gitu. Al-Isra ayat 11, wa kanal insanu ajula. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 4 kata Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia itu, karakter manusia itu umumnya itu suka membantah, durhaka. Di dalam surat An-Nahl ayat 4 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khuliqal insanu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dia telah menciptakan manusia dari bahan dasarnya, tiba-tiba ia menjadi huwa khasimun mubin, pembantah yang nyata. Manusia begitu tuh, karakternya tuh gitu. Jangan heran kalau manusia itu ada suka bantah aja itu. Kita bilangin bantah melulu, itu karakter memang manusia itu. Coba Den. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, saya pilih-pilih saja. Manusia itu, karakter manusia umumnya Allah menyatakan suka berkeluh kesah. Di dalam surat Al-Ma'arij ayat 20, idza massahu syarru jazua. Manusia itu apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Makanya berkeluh kesahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah sama orang, gak usah ceritalah sama orang, gak usah. Sama siapa bu? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Tengah malam dah tuh nangis. Kalau perlu sampai nangis, ya Allah, berikan kami ya Allah kesehatan. Ya bu, makanan baik dipikirin bu. Idza massahu syarru jazua.
Apabila ia ditimpa kesusahan, kata Allah, manusia itu berkeluh kesah. Lantas kata Allah dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Isra ayat 100, Allah menyatakan wa kanal insanu qaturo. Apa Pak Haji? Apal Pak Haji nih? Wa kanal insanu qaturo. Pak Haji sering baca nih di imam. Ya Pak Haji? Apa Haji? Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu karakternya itu sangat kikir itu. Bahil. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, manusia pada umumnya beda dengan orang yang beriman dan beramal soleh, pasti nggak kikir dia, gampang menolong orang. Badannya rajin, orang kaya, tapi masih pelit. Awas tuh, harus dikoreksi tuh ibadahnya itu. Berarti ibadahnya belum menyentuh hatinya. Ngukur orang ibadah diterima itu gampang. Semakin tinggi kita diterima ibadahnya oleh Allah, semakin baik sama orang. Lisannya hati-hati dalam ngucapin, nggak nyinggung orang. Gitu tuh orang ibadah tuh. Gampang. Dia ahli ibadah ya, tapi kok mulutnya Masya Allah. Udah ketahuan itu, harus dikoreksi itu ibadahnya. Harus dikoreksi, ada yang salah itu ibadahnya. Mungkin sholatnya nggak khusyuk, ada yang salah, wudunya nggak sempurna, dan lain sebagainya. Mungkin kurang zikir kepada Allah. Dia ahli ibadah loh, tapi ngomongnya Masya Allah ya, sering nyinggung orang. Awas tuh, hati-hati. Kalau kita sering ngomongin orang, kejelekan orang, itu tanda ibadah kita harus dikoreksi itu. Ada yang salah gitu ibadahnya itu. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu, karakter manusia itu suka kufur nikmat. Gampang tuh kalau kufur nikmat itu. Gak pernah bersyukur, itu karakter manusia begitu, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Adiyat ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Diberi kesehatan, bukannya sehatnya buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan harta, bukannya untuk menolong orang, buat sendiri. Kasih kesehatan, nggak terima kasih. Ibadah kah, sholat kah, kan gitu. Makin menjadi maksiatnya, bisanya kan gitu. Sombong, makin sombong. Orang ahli ibadah, dia sombong, ketahuan itu. Ibadahnya harus dikoreksi itu. Ada yang salah itu kayak ibadah. Jelaskan dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tidak bakal masuk surga jika di dalam hatinya ada setitik kesombongan. Gak bakal bu, iblis tuh bu. Salahnya apa bu? Iblis diusir dari surga gara-gara apa? Sombong. Gak mau sujud sama Nabi Adam. Apa yang ngomongin? Saya lebih baik diciptakan Adam dari tanah, saya dari api. Sombong. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari sifat sombong, ujub. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah 20 menit. Saya ambil. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, manusia itu, kata Allah, suka menghitung rezeki. Ya Pak Tamam, dagang dapat berapa nih gitu.
Allah menyatakan kalau kita menghitung rizki Allah nggak bakal kita nyampe. Terlalu besar rizki yang diberikan Allah kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya, saking besar. Kita diberikan jantung sehat itu mahal itu. Kita diberikan ginjal sehat mahal itu. Saya pernah dengar itu. Cuci darah, kenal Bu? Cuci darah Bu. Itu yang rusak apa Bu? Ginjal. Itu cuci darah katanya mahal itu. Sehari berapa? Taruh 1 juta, sebulan 30 juta. Ginjal. Kita alhamdulillah diberikan oleh Allah sehat ginjalnya. Banyak minum biar ginjalnya sehat Bang Udin. Perbanyak minum air putih. Contoh, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas apa solusinya biar kita tidak termasuk karakter manusia seperti itu? Solusinya adalah kata Allah Subhanahu wa taala, tetap berpegang teguh kepada tali agamanya Allah Subhanahu wa taala. Pegang tuh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, banyakin dah baca Al-Qur'an, dihayati, dipahami, lakuin dah, praktekan. Yang kedua, biar kita tidak memiliki karakter manusia yang tidak baik itu, kata Allah, tetap berada dalam ketaatan. Sesibuk apapun kita, jangan tinggalin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, solusi ketiga, kata beliau yang nulis artikel ini, jaga keimanan kita. Jangan sampai iman kita turun. Iman kalau turun kelihatan Bu, apa Bu? Males ibadah. Biasa zikir, biasa sholawatan, biasa istighfar. Hari ini males banget ya, berarti lagi turun tuh imannya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dijaga ibadahnya, istiqomah terus dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.